Apa jadinya jika Anda bekerja keras selama 25 tahun, tetapi tak pernah merasakan hasilnya? Bayangkan jika gaji yang seharusnya Anda terima, justru ditahan begitu lama. Ini adalah kisah Ibu Asminah, seorang TKW asal Lumajang yang melalui perjuangan panjang, hingga akhirnya bisa merasakan kehidupan layaknya sultan. Sebuah kisah yang mengharukan dan penuh air mata. Jangan lupa, dukung kami dengan subscribe, like, dan tinggalkan komentar dari daerah mana Anda menonton video ini. Sholawat untuk kita semua. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih telah mampir di channel kami. Semoga kisah yang akan kami bagikan kali ini bisa menginspirasi dan menyentuh hati kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komentar ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Asminah, seorang wanita asal Lumajang, Jawa Timur, sudah lama memendam impian besar dalam hatinya. Dia ingin mengubah nasib keluarganya. Kehidupan di desanya penuh dengan keterbatasan, dan meskipun ia sangat mencintai tanah kelahirannya, ia tahu bahwa jika terus tinggal di sana, impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya hanya akan menjadi mimpi yang tak pernah terwujud. Suatu hari, seorang teman lama menghubunginya, memberi kabar tentang kesempatan kerja di Arab Saudi. Temannya tersebut sudah beberapa tahun bekerja di sana, dan meskipun ceritanya tidak selalu menyenangkan, gaji yang tinggi menjadi alasan utama banyak orang Indonesia memilih untuk merantau ke negeri gurun itu. Dengan hati yang berat, Asminah akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Aku harus kuat. Aku harus pergi demi anak-anak dan keluarga, pikirnya. Di rumah, ia berdiskusi dengan suaminya. Suami yang sangat mendukung keputusannya meskipun wajahnya tampak cemas. Jaga dirimu baik-baik, Ibu. Semoga ini bisa jadi jalan untuk kita semua, ujar suaminya dengan mata berkaca-kaca. Keputusan Asminah untuk pergi bukanlah hal yang mudah. Ia harus meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, keluarga tercinta, dan tanah kelahirannya. Namun, apa daya, demi masa depan yang lebih baik, ia harus berani mengambil langkah tersebut. Setelah tiba di Arab Saudi, Asminah dipekerjakan oleh sebuah keluarga kaya. Mereka memiliki rumah besar, dan pekerjaan Asminah adalah menjadi pembantu rumah tangga. Pekerjaan pertama hariannya adalah membersihkan rumah yang luas, memasak, mencuci, dan merawat anak-anak mereka. Ia bekerja dari pagi hingga malam, tanpa ada waktu untuk diri sendiri. Di awal bulan pertama, Asminah mengingat dengan jelas saat ia menanyakan tentang gaji. Majikan menjawab, "Nanti akan kami transfer, tunggu saja." Asminah mengangguk, berharap bahwa segalanya akan berjalan lancar. Namun, bulan berganti bulan, dan janji yang sama selalu terucap, tetapi gaji itu tak pernah datang. Setiap kali dia meminta, ada saja alasan yang diberikan. "Sabar dulu, Asminah. Kami sedang menunggu transferan dari kantor," kata majikan. Begitu juga pada bulan-bulan berikutnya. Bulan pertama, bulan kedua, dan akhirnya tahun pertama berlalu tanpa ada gaji yang masuk ke kantong Asminah. Asminah mulai merasa ada yang tidak beres. Ia merasa dipermainkan. Ia masih terus bekerja keras setiap hari, dengan harapan suatu saat gaji akan dibayar. Tapi, harapan itu mulai memudar seiring waktu. Ia merindukan keluarganya dan mulai merasakan tekanan mental yang besar. Bagaimana aku bisa bertahan di sini tanpa gaji? Untuk apa aku bekerja keras jika semuanya hanya janji kosong? Pikir Asminah. Tahun kedua, ketiga, dan seterusnya berlalu, namun Asminah tak juga menerima gajinya. Setiap kali meminta, hanya ada alasan yang menghindar. Kadang-kadang, majikannya akan berkata, "Kamu harus bersabar sedikit lagi, semuanya akan baik-baik saja." Namun, sabar yang dimaksud seolah-olah tiada habisnya. Suatu hari, Asminah bertemu dengan beberapa TKW lain yang bekerja di sekitar tempat tinggalnya. Mereka berbicara tentang pengalaman mereka yang mirip dengan yang dialami Asminah, tidak pernah dibayar. Namun, mereka semua merasa terjebak, tak bisa berbuat apa-apa. Mereka tahu bahwa jika mereka melawan, mereka bisa dipulangkan tanpa gaji,
dan tidak ada jaminan pekerjaan di negara asal. Saat malam tiba, Asminah duduk di kamar kecilnya yang sederhana, menatap jendela, berharap bisa melihat bintang yang sama seperti di Lumajang. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku ingin pulang. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin keadilan, doanya. Namun setiap kali terbangun, ia merasa lelah. Tidak ada yang mengerti rasa sakitnya. Dalam keputusasaan, Asminah tetap bertahan. Ia bertekad, meskipun keinginan untuk pulang semakin besar, ia tahu jika ia berhenti, ia akan kehilangan semua impian yang ia punya. Jadi ia terus bekerja dengan harapan yang semakin memudar, namun tidak bisa menahan rasa kecewa. Setelah 25 tahun bekerja tanpa gaji, Asminah merasa tidak tahan lagi. Ia mulai mencari cara untuk pulang, meskipun ia tahu ini tidak akan mudah. Banyak yang mengatakan bahwa jika ia ingin kembali ke Indonesia, ia harus membayar biaya perjalanan sendiri, bahkan diancam akan dilaporkan jika mencoba kabur. Namun, Asminah tahu, ia sudah tidak bisa lagi menunggu. Ia memutuskan untuk berbicara dengan majikannya dan menyampaikan keinginannya untuk pulang. Saya ingin kembali ke rumah, majikan. Sudah 25 tahun saya bekerja di sini. Saya ingin pulang untuk berkumpul dengan keluarga saya, ucapnya dengan penuh harapan, meskipun suaranya agak gemetar. Majikannya hanya diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kamu ingin pulang? Kalau begitu, kamu harus bayar sendiri biaya perjalananmu." Asminah terkejut, tetapi ia tidak mau menyerah. "Saya ingin hak saya. Saya ingin gaji saya yang selama ini tertahan," jawabnya dengan penuh tekad. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Setelah berbagai proses yang sulit, Asminah akhirnya menemukan seorang pengacara yang membantu mengurus masalah hukum. Pengacara itu sangat berpengalaman dalam menangani kasus TKW, dan ia berjanji akan membantunya mendapatkan haknya. Namun, perjuangan itu tak mudah. Proses hukum memakan waktu berbulan-bulan, dan Asminah harus tetap bertahan dengan segala kesulitan. Hampir setiap hari, Asminah datang ke pengadilan, menemui pengacara, dan mendengarkan berbagai penjelasan hukum yang kadang membingungkan. Namun, satu hal yang membuatnya tetap semangat adalah keyakinannya bahwa suatu saat keadilan akan datang. "Aku harus terus berjuang, tidak ada jalan lain," pikirnya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, keputusan pengadilan pun tiba. Asminah mendapat kabar bahwa majikannya harus membayar gaji yang sudah tertunda selama 25 tahun. Gaji yang tak hanya menjanjikan kehidupan baru bagi Asminah, tetapi juga memberikan kepuasan batin yang tak ternilai. Setelah keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Asminah berhak menerima gaji yang tertahan selama 25 tahun, ia merasa seolah-olah ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Namun, perjuangan belum selesai. Meskipun pengadilan sudah memutuskan, majikannya terus menghindar. Mereka menunda-nunda pembayaran dengan alasan administratif dan masalah internal. Asminah mulai merasa jenuh, namun ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Selama berbulan-bulan setelah putusan pengadilan, Asminah terus berjuang. Ia kembali mengunjungi pengacara dan meminta bantuan untuk mengejar pembayaran gajinya. Pengacara mengatakan bahwa proses ini bisa memakan waktu lebih lama, karena majikan yang enggan membayar dan terus menggunakan pengaruh mereka untuk menunda-nunda. Di tengah tekanan ini, Asminah merasa semakin frustasi. Setiap kali dia meminta kabar baik, jawaban yang ia terima selalu saja mengecewakan. Tapi Asminah tidak mau menyerah. "Aku sudah jauh-jauh berjuang. Aku tidak akan berhenti sekarang," tekadnya dalam hati. Hari-hari berlalu, dan Asminah mulai merasa hidupnya menjadi seperti sekedar rutinitas tak berujung. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya untuk terus berurusan dengan pengacara dan persidangan, tanpa ada kepastian. Ia mengingat kembali hidup sederhana di Lumajang, bagaimana ia dulu sering bercengkrama dengan tetangga dan merindukan hari-hari yang tenang. Dalam benaknya, dia sering memikirkan anak-anaknya yang tumbuh tanpa kehadirannya. Itu adalah luka yang mendalam di hatinya. Namun, ketika ia merasa hampir menyerah, tiba-tiba ada secercah harapan.
Sebuah kabar baik datang dari pengacara yang mengatakan bahwa ada langkah hukum baru yang bisa mempercepat proses penyelesaian masalah ini. Kita akan ke pengadilan lagi. Kali ini saya yakin kita bisa menang, ujar pengacara dengan penuh keyakinan. Asminah merasa ada secercah cahaya di ujung terowongan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan yang penuh perjuangan dan pengorbanan, hari yang dinanti-nantikan Asminah tiba. Pengadilan memutuskan bahwa majikannya harus membayar seluruh gaji yang tertunda selama 25 tahun dengan jumlah yang mencengangkan. Asminah hampir tidak bisa mempercayainya. Ia tidak bisa membayangkan betapa besar jumlah uang itu, sebuah angka yang begitu jauh dari kehidupan yang pernah ia bayangkan. Hari itu adalah hari yang mengubah hidupnya. Ketika pengacara menghubunginya dan memberitahukan bahwa gaji yang ia tuntut akhirnya akan dibayar, Asminah merasa air mata tak bisa lagi dibendung. Semua keringat dan kerja kerasnya selama ini akhirnya terbayar. Momen itu, meskipun dipenuhi dengan kelegaan, juga menyentuh hatinya yang sudah lama terluka. Asminah kembali ke rumah kontrakannya, merasa bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Semua perasaan campur aduk, senang, lega, tetapi juga haru. Sejenak, ia duduk di meja makan yang kosong, membayangkan masa depannya yang lebih cerah. Ini saatnya aku hidup seperti yang aku impikan, bisiknya pelan. Namun, ia juga menyadari, meskipun uang itu akan mengubah kehidupannya, ada hal yang lebih penting dari sekadar uang, keadilan dan kebebasan. Itu adalah kemenangan yang lebih besar bagi dirinya. Aku bebas. Akhirnya, ucapnya dalam hati. Dengan cek gaji yang akhirnya dibayarkan, Asminah merencanakan untuk pulang ke kampung halamannya di Lumajang. Keputusan itu datang dengan perasaan yang penuh kemenangan. Ia akhirnya bisa pulang setelah bertahun-tahun bekerja keras tanpa gaji. Perjalanan pulangnya bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional yang panjang. Setibanya di bandara, Asminah disambut oleh keluarga dan teman-teman dekat yang sudah lama menantinya. Mereka tak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka, dan begitu juga Asminah. Di antara pelukan hangat keluarganya, Asminah merasa semua penderitaannya terbayar lunas. Masya Allah, Ibu, kamu akhirnya pulang juga, ujar salah satu saudara dengan air mata yang mengalir. Semua orang merasakan kebahagiaan yang luar biasa melihat Asminah kembali dengan penuh keberhasilan. Ia tidak hanya pulang sebagai seorang pahlawan, tetapi juga sebagai simbol perjuangan tanpa henti. Asminah merasa terharu melihat kampung halamannya yang sederhana. Ini adalah tempat di mana ia memulai segala sesuatunya. Dan kini, ia bisa memberikan segalanya untuk keluarganya. Rumah baru, mobil, dan bahkan kebun yang luas. Semua itu adalah buah dari kerja keras dan kesabaran yang tak terhingga. Terima kasih, ya Allah. Akhirnya aku bisa kembali dengan membawa berkah, ujar Asminah sambil menatap matahari terbenam yang indah. Setelah pulang, kehidupan Asminah berubah drastis. Uang yang ia terima dari gaji yang tertunda selama 25 tahun memberinya kebebasan yang tak pernah ia bayangkan. Ia membeli rumah yang sangat besar, lengkap dengan taman dan kolam renang. Rumah yang dulu hanya bisa ia impikan, kini menjadi kenyataan. Di rumah barunya, Asminah mengundang semua keluarga dan tetangganya untuk berpesta. Suasana rumah itu penuh dengan kebahagiaan, tawa, dan harapan baru. Asminah merasa sangat bersyukur bisa kembali ke kampung halamannya dengan membawa kebahagiaan yang tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Tidak hanya rumah, Asminah juga membeli mobil mewah dan beberapa kendaraan lainnya. Aku bisa membeli ini semua karena perjuanganku, katanya dengan bangga. Namun, meskipun segala kekayaan itu datang begitu cepat, Asminah tetap rendah hati. Ia mengingat kembali perjuangannya yang sulit dan bertekad untuk tidak melupakan dari mana ia berasal. Ini bukan hanya untuk aku, tapi untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang telah mendukungku selama ini, ucapnya penuh haru. Asminah merencanakan untuk membeli sawah dan memulai usaha peternakan. Semua ini untuk memastikan bahwa ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak dan generasi mendatang. Selain membeli rumah dan mobil, Asminah juga membeli sawah yang luas dan empang untuk usaha ikan.
Sebelumnya, ia tak pernah membayangkan bisa memiliki tanah yang seluas itu. Namun, setelah melalui perjuangan panjang, ia merasa pantas untuk menikmati hasil kerjanya. Hari pertama Asminah melihat sawahnya, ia merasa takjub. Dulu aku hanya bisa membayangkan memiliki tanah ini. Sekarang semuanya nyata, katanya sambil berjalan menyusuri tanah yang subur itu. Tangan Asminah terasa lebih kuat saat memegang tanah yang memberi penghidupan baru baginya. Ini untuk masa depan anak-anak dan keluarga kita. Selain itu, Asminah juga membeli empang untuk budidaya ikan. Aku ingin memastikan bahwa hidup kita tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, ujarnya sambil merencanakan masa depan ekonomi keluarganya. Dengan segala yang ia miliki, Asminah merasa aman dan yakin bahwa dia bisa menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah mencapai banyak hal dalam hidupnya, Asminah merasa bahwa keberhasilan yang ia raih tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ada banyak orang di desanya yang hidup dalam keterbatasan dan belum merasakan kemudahan seperti yang ia alami. Hati Asminah terpanggil untuk berbagi. Ia memutuskan untuk membangun sebuah masjid di desanya, sebuah tempat ibadah yang layak dan nyaman bagi masyarakat sekitar. Masjid yang dibangun Asminah bukanlah masjid biasa. Ia memastikan bahwa setiap detailnya dirancang dengan baik dan nyaman untuk digunakan oleh banyak orang. Di area sekitar masjid, ia juga menyiapkan tempat parkir dan taman yang indah. Semua itu ia lakukan dengan tulus, agar warga desanya bisa merasakan manfaat dari apa yang ia capai selama ini. Masjid ini untuk umat. Semoga menjadi amal jariah yang tak terputus, katanya saat meresmikan masjid yang ia bangun. Warga desa menyambut dengan sukacita. Ini adalah berkah besar bagi kami, ujar salah seorang tetangga Asminah, dengan mata yang berkaca-kaca. Masjid itu menjadi simbol kebaikan dan kemurahan hati Asminah. Dari sebuah keinginan untuk berbagi, masjid tersebut berdiri kokoh di tengah-tengah desa yang dulu hanya memiliki tempat ibadah yang sederhana. Asminah berdiri di depan pintu masjid yang baru selesai dibangun, merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan. Inilah tujuan hidupku yang sejati, membawa manfaat bagi orang lain, ucapnya dengan senyum bahagia. Masjid itu bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya warga untuk saling berbagi dan berkolaborasi demi kebaikan bersama. Dengan segala keberhasilan yang ia raih, Asminah mulai hidup seperti seorang sultan di kampungnya. Mobil mewahnya menjadi pemandangan biasa di jalan desa, dan rumah barunya yang besar memberikan kenyamanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun memiliki semua harta yang bisa dibeli dengan uang, Asminah tidak melupakan akarnya. Ia tetap rendah hati dan berbagi dengan orang lain. Setiap kali ada acara di desa, Asminah selalu menjadi yang pertama untuk membantu. Apa yang bisa saya bantu? Sering ia tanyakan kepada tetangganya. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya datang dari harta, tetapi dari memberi kepada orang lain. Asminah sering mengundang warga desa untuk berkumpul di rumahnya, menyantap makanan bersama dan berbincang-bincang dengan hangat. Ia juga mulai membantu orang-orang yang kesulitan di desanya. Beberapa keluarga yang kurang mampu diberikan bantuan untuk memperbaiki rumah mereka, dan anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan diberi beasiswa. Ini untuk kita semua, untuk masa depan yang lebih baik, ujar Asminah dengan penuh semangat, setiap kali berbicara tentang bantuannya kepada warga desa. Tidak hanya itu, Asminah juga mengorganisir kegiatan sosial dan pengajian untuk ibu-ibu di desa. Ia percaya bahwa dengan ilmu agama, kehidupan mereka bisa lebih baik dan lebih bermakna. Kita tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati, katanya sambil tersenyum bijaksana. Dengan kesuksesan yang diraihnya, Asminah dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Suami dan anak-anaknya kini hidup dengan nyaman, jauh dari kesulitan yang dulu mereka alami. Anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah yang lebih baik, dan suaminya yang dulu hanya bekerja sebagai petani, kini mulai membuka usaha sendiri. Suami Asminah sering berkata, "Aku tidak pernah menyangka kita bisa hidup seperti ini. Terima kasih, Ibu." Mata suaminya berbinar-binar setiap kali melihat hasil kerja keras Asminah. Mereka kini memiliki rumah yang lebih besar, dan setiap bulan,
Mereka tidak lagi hidup dengan kekhawatiran. Anak-anak mereka yang dulu bermain di tanah yang terbatas, kini memiliki ruang yang luas untuk bermain dan belajar. Mereka dapat mengakses fasilitas pendidikan yang lebih baik dan mempersiapkan masa depan yang cerah. "Ibu, terima kasih sudah membuat hidup kita lebih baik," ucap salah satu anak Asminah yang kini sudah remaja. Namun, meskipun hidup mereka sudah sangat berubah, Asminah tetap berpegang pada prinsip untuk tidak lupa daratan. Ia mengingatkan anak-anaknya untuk tetap rendah hati dan selalu menghargai apa yang mereka miliki. Harta yang kita miliki bukan hanya untuk kita, tapi untuk membantu orang lain juga, pesan Asminah dengan penuh kasih. Kisah Asminah bukan hanya tentang uang dan harta, tetapi juga tentang keberanian untuk mengambil keputusan besar dalam hidup. Keberanian untuk meninggalkan kampung halaman, berjuang di tanah asing, dan tidak menyerah meskipun menghadapi ketidakadilan. Semua perjuangan itu kini berbuah manis, dan Asminah menjadi simbol bagi banyak orang di desanya tentang kekuatan semangat untuk bertahan hidup. Para tetangga Asminah sering datang kepadanya untuk meminta nasihat. Mereka melihat Asminah sebagai sosok yang kuat dan bijaksana. "Ibu, bagaimana Anda bisa melalui semua itu?" tanya seorang tetangga yang juga merantau ke luar negeri. Asminah hanya tersenyum dan berkata, "Kunci hidup adalah sabar dan terus berusaha. Jangan takut untuk berjuang. Allah tidak tidur." Asminah sering berbicara kepada siapa saja yang ingin mendengarnya tentang bagaimana ia melalui masa-masa sulit di luar negeri. Ia ingin orang-orang tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, dengan usaha dan doa, segalanya bisa berubah. Tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan, ucap Asminah dengan penuh keyakinan. Dan benar saja, keberanian dan ketekunannya membuahkan hasil. Kini, ia bisa menikmati hidup yang lebih baik bersama keluarganya. Setiap kali ia menatap kembali perjalanan hidupnya, Asminah merasa bersyukur. Ini semua berkah dari Allah. Semua ini adalah hasil dari doa dan perjuangan yang tak pernah berhenti. Dari perjalanan hidup Asminah, banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Salah satunya adalah pentingnya ketekunan dan kepercayaan bahwa setiap perjuangan akan ada hasilnya. Asminah mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi jika kita bersabar dan berusaha dengan sepenuh hati, Allah akan memberikan jalan. Kini, Asminah hidup bahagia, tetapi ia tidak melupakan apa yang telah ia lalui. Setiap kali ia melihat kesulitan di depan mata, ia ingat akan hari-hari penuh perjuangan di Arab Saudi. Semua itu menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang besar dimulai dengan langkah kecil dan penuh keyakinan. Asminah juga mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan hanya terletak pada harta benda, tetapi pada hati yang bersih dan niat untuk memberi kepada orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu yang paling penting, pesan Asminah. Setelah mencapai puncak keberhasilannya, Asminah merasa bahwa hidupnya kini dipenuhi dengan berkah yang tak terhingga. Keberhasilan yang diraihnya bukan hanya dinikmati oleh dirinya dan keluarganya, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa segala yang telah diberikan Allah adalah hadiah dari perjuangannya yang panjang, dan ia tahu bahwa kini saatnya untuk berbagi. Asminah seringkali mendatangi panti asuhan dan memberikan donasi untuk anak-anak yang membutuhkan. Ini adalah sebagian rezeki yang aku terima. Semoga kalian bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang aku rasakan sekarang, ujarnya sambil menyuapkan makanan kepada anak-anak yang berada di panti asuhan. Kehidupannya tidak hanya dihiasi oleh kekayaan materi, tetapi juga oleh kebahagiaan batin yang sangat ia syukuri. Setiap hari, Asminah bangun dengan rasa syukur yang mendalam. Pagi-pagi ia sudah melaksanakan sholat duha, berdoa untuk keluarganya, untuk desa, dan untuk orang-orang yang telah membantunya selama ini. Ia juga merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Ini bukan hanya untuk aku, tapi untuk semua orang yang membutuhkan. Allah memberi aku peluang, dan aku akan memanfaatkannya sebaik-baiknya, ujar Asminah dengan penuh tekad. Selain itu, Asminah juga menjadi panutan bagi banyak wanita di desanya. Mereka melihat keberanian dan perjuangan Asminah sebagai sumber inspirasi untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Ibu Asminah adalah contoh nyata bahwa jika kita berusaha dan sabar,
segala sesuatu bisa tercapai, kata salah satu ibu di desanya yang kini memulai usaha kecil-kecilan. Meskipun sudah hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, Asminah tidak pernah melupakan masa lalu yang penuh perjuangan. Ia selalu mengingat saat-saat sulit ketika ia harus bekerja keras tanpa gaji di Arab Saudi. Hal itu menjadi pengingat baginya bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bersyukur atas apa yang diberikan dan bagaimana kita bisa membantu orang lain. Setiap kali ia melihat foto-foto lama ketika ia masih bekerja di Arab Saudi, hatinya terasa terenyuh. Ia melihat betapa kerasnya perjuangannya selama 25 tahun. Tidak ada yang mudah, namun semua itu membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Aku tidak akan pernah melupakan perjalanan ini. Ini adalah bagian dari hidupku, ucap Asminah, mengenang masa-masa sulitnya. Ketika Asminah menghadiri acara di desanya, ia selalu berbicara tentang pentingnya kerja keras, ketekunan, dan keikhlasan. Tantangan hidup itu pasti ada. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan sabar dan penuh semangat, ujarnya di depan ibu-ibu di desanya yang hadir dalam pengajian. Ia sering mengingatkan anak-anaknya juga untuk tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka capai sekarang, melainkan untuk terus berusaha dan belajar. Jangan pernah merasa cukup. Terus berusaha, terus berjuang, dan selalu ingat bahwa hidup ini adalah anugerah, pesan Asminah. Keberhasilan Asminah tidak hanya terhenti pada dirinya sendiri, tetapi ia ingin menjadikan setiap keberhasilan itu bermanfaat bagi orang lain. Ia merasa bahwa kehidupan yang ia jalani saat ini adalah kesempatan besar untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tidak ada yang lebih membahagiakan baginya selain bisa melihat orang lain bahagia. Setiap bulan, Asminah menyisihkan sebagian besar hartanya untuk membantu anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan, membantu pasangan suami istri yang kesulitan dalam membangun usaha kecil, dan bahkan membantu orang-orang yang membutuhkan biaya pengobatan. Suatu hari, seorang tetangga datang kepadanya dengan cerita sedih. Suaminya sakit keras dan mereka tidak memiliki cukup uang untuk biaya pengobatan. Tanpa ragu, Asminah memberikan bantuan. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang aku punya. Semoga bisa membantu, katanya dengan tulus. Asminah juga sering mengadakan kegiatan sosial di desanya, seperti pembagian sembako, pengobatan gratis, dan pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu. Ia merasa bahwa selama ia memiliki kemampuan, ia harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jika Allah memberi kita lebih, kita harus bisa memberi lebih, ujar Asminah dengan bijak. Dan itulah yang ia lakukan sepanjang hidupnya, membagi rezeki yang telah ia terima dengan cara yang penuh kasih. Kisah Asminah telah menyebar ke seluruh desa, dan bahkan ke kota-kota sekitar. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangannya yang luar biasa dan keberaniannya dalam menghadapi segala tantangan. Asminah menjadi simbol perjuangan bagi banyak wanita yang merantau dan menghadapi kesulitan, terutama bagi mereka yang bekerja jauh dari rumah tanpa mendapatkan hak mereka. Setiap kali ada acara di desa, Asminah sering diundang untuk berbagi kisah hidupnya. Saya tidak pernah merasa sendirian. Saya selalu tahu bahwa Tuhan bersama saya, ujarnya saat berbicara di depan banyak orang. Ia mengingatkan para wanita di desanya untuk tidak takut bermimpi dan bekerja keras untuk meraih impian mereka, tanpa memandang rintangan yang ada. Ibu Asminah adalah inspirasi bagi kami semua. Kami tidak pernah tahu bahwa seorang wanita bisa melalui semua itu dan tetap tegar, kata salah satu teman dekat Asminah yang kini memulai usaha sendiri setelah mendengar kisahnya. Asminah merasa bahagia mendengar bahwa kisah hidupnya bisa menjadi pendorong bagi orang lain untuk berani mengejar impian mereka. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk meraih kesuksesan, asalkan mereka mau berjuang dan tidak menyerah. Kisah Asminah berakhir dengan bahagia. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, berjuang menghadapi ketidakadilan, dan akhirnya meraih kesuksesan yang luar biasa, ia hidup bahagia bersama keluarganya. Mereka kini tidak hanya menikmati kemewahan materi, tetapi juga kebahagiaan batin yang datang dari hati yang tulus dan penuh rasa syukur. Asminah sering duduk bersama keluarganya di teras rumah besar mereka, menikmati waktu berkualitas dengan anak-anak dan suaminya. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian yang masih ingin dicapai,
dan tentang bagaimana mereka bisa memberi lebih kepada orang lain. Asminah merasa bahwa hidupnya telah lengkap. Ia tidak lagi hanya berharap untuk mencapai kekayaan, tetapi untuk mencapai kebahagiaan sejati. Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita berikan kepada orang lain. Ucap Asminah sambil menatap matahari terbenam di depan rumahnya. Dan dengan itu, ia tahu bahwa keberhasilannya bukan hanya miliknya, tetapi milik semua orang yang ia bantu sepanjang hidupnya. Semua itu adalah bagian dari perjalanan panjang yang penuh dengan liku-liku, tetapi penuh makna. Itulah kisah Asminah, seorang TKW asal Lumajang yang kini hidup seperti sultan setelah perjuangan panjang dan tak kenal lelah. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan semangat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar ya. Sholawat untuk kita semua.